Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat dapat menjelaskan tentang akar histori dari ilmu psikologi. Ilmu psikologi beserta ilmu yang lainnya merupakan cabang dari ilmu filsafat, di mana pada ilmu filsafat dapat ditemukan tentang refleksi yang mendalam tentang konsep jiwa dan perilaku manusia. Konsep jiwa dan perilaku manusia tersebut dapat ditemukan dalam teks kuno filsafat maupun dalam teks filsafat yang modern. Perkembangan psikologi modern dimulai pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi, di mana pada saat itu ahli filsafat Yunani mempertanyakan mengenai kehidupan mental, yang pertanyaan ahli filsafat tersebut menjadi sebuah kajian sampai saat ini dan tidak akan pernah berakhir. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan yang lain. Filsafat merupakan ilmu yang timbul dari pencarian asal-muasal yang mendalam dan juga memiliki upaya untuk mempelajari suatu dengan apa adanya dan bagaimana serta mengapa adanya hal tersebut. Seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang filsafat disebut dengan filsuf. Melalui filsafat dapat ditemukan masalah-masalah yang awalnya dipenuhi dengan keraguan-raguan, kemudian diusahakan untuk mencari jalan keluarnya. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche, yang memiliki arti jiwa, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang jiwa. Psikologi juga dapat didefinisikan suatu kajian yang membahas tentang tingkah laku dan proses mental suatu makhluk hidup. Psikologi mempelajari mengenai tingkah laku manusia, di mana manusia itu berinteraksi dengan sekitarnya, baik manusia yang lain maupun yang bukan manusia. Psikologi memiliki hubungan dalam penyelidikan tentang mengapa dan bagaimana organisme melakukan sesuatu, namun lebih banyak yang memiliki kaitannya dengan manusia. Kaplan menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan hewan, serta organisme yang lainnya ketika merespon arus dan perubahan alam sekitar dan peristiwa kemasyarakatan yang mengubah lingkungannya. Morgan dan kawan-kawan menjelaskan bahwa perilaku manusia yang dipelajari dalam ilmu psikologi merupakan perilaku manusia yang tampak maupun yang tidak tampak, serta bagaimana caranya untuk memanfaatkan ilmu tersebut agar dapat memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Para psikolog yang mempelajari tentang teks kuno filsafat dan teks filsafat modern, mereka semakin memahami tentang akar historis dari ilmu psikologi, serta perselisihan apa saja yang terjadi. Secara khusus, ilmu filsafat ini dapat memberikan kerangka berpikir yang sistematis, logis, dan rasional untuk psikolog-psikolog dalam bidang praktisi maupun akademisi. Berikut adalah peran filsafat dalam psikologi. Yang pertama, ilmu logika. Salah satu cabang dari filsafat psikolog-psikolog dalam dunia kerja pasti sudah dibekali dengan kerangka berpikir yang berguna di dalam pekerjaannya. Semua ilmu pengetahuan di dunia ini dibangun atas dasar dari logika. Salah satunya adalah ilmu psikologi. Metode pendekatan dan penarikan kesimpulan dalam ilmu psikologi menggunakan dasar-dasar pada prinsip dari logika. Oleh karena itu, dengan mempelajari ilmu logika dengan sistematis, para psikolog dapat mengembangkan ilmu psikologi ini dengan sistematis, rasional, dan logis.
Kemudian, terkait hal ini, logika klasik dan kontemporer menjadi penyumbang yang besar dalam cara berpikir dalam ilmu psikologi. Kedua, etika. Salah satu cabang dari filsafat dalam hal ini, etika, yang dimaksud adalah moral, yang berarti segala perbuatan yang berhubungan dengan baik dan buruk. Para ilmuwan di dalam sebuah praktek ilmiah membutuhkan etika yang dijadikan sebuah panduan sehingga di dalam penelitian yang dilakukannya tidak melanggar moral dasar seperti kebebasan dan hak asasi manusia. Sebagai seorang praktisi, seorang psikolog dibutuhkan sebuah panduan etis dalam kerjanya. Sebuah etika atau filsafat moral sebaiknya memberikan sebuah kerangka berpikir yang jelas dan sistematis hingga dapat diterima dan masuk akal. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah psikologi, sebaiknya berkembang sejalan dengan kesadaran etis ilmuwan dan praktisi agar ilmu yang tidak menjadi penjajah manusia. Ketiga, eksistensialisme. Salah satu cabang filsafat yang merefleksikan manusia untuk bereksistensi dalam kehidupannya, seperti merefleksikan masalah manusia sebagai individu. Eksistensialisme dalam dunia psikologi berkembang menjadi suatu pendekatan psikologi eksistensial atau sering dikenal sebagai terapi eksistensial. Terapi eksistensial ini memandang seorang manusia itu sebagai subjek yang mempunyai kebebasan dan kesadaran hingga terapinya disusun berdasarkan pengandaian tersebut. Keempat, metode fenomenologi. Salah satu metode dalam filsafat, metode fenomenologi memiliki ciri khas, yaitu pendekatannya secara radikal yang memahami hakikat dari realitas tanpa terjebak dalam asumsi yang telah ada. Fenomenologi ingin memahami sebuah benda apa adanya dengan semua asumsinya ditunda terlebih dahulu. Metode ini dapat digunakan sebagai alternatif dari metode penelitian kuantitatif yang masih menjadi dominan dari dunia ilmu psikologi di Indonesia, sehingga penelitian psikologi menjadi lebih manusiawi dan menjadi lebih mampu mengikat apa yang terjadi dalam realita. Kelima, filsafat berperan dalam asumsi yang ada pada ilmu psikologi. Peran asumsi filsafat dalam ilmu psikologi biasanya terbagi menjadi 3 asumsi, yaitu asumsi metafisis, antropologis, dan epistemologis. Dalam hal ini, filsafat bisa menjadi alat untuk menganalisis yang dapat mengangkat dan menjernihkan asumsi metafisis, antropologis, dan epistemologis tersebut secara rasional dan juga sistematis. Selain sebagai fungsi asumsi, filsafat juga berperan dalam fungsi kritik terhadap asumsi itu. Kritik dalam hal ini bukan berarti suatu hal yang menyinggung, tetapi kritik di sini adalah kritik konstruktif, yaitu memberikan kritik dengan saran yang jelas dan hal apa yang harus dilakukan ke depannya agar menjadi lebih baik. Fungsi kritik ini membuat ilmu psikologi ke depannya dapat berkembang menjadi lebih manusiawi dan juga semakin dapat memahami realita dalam keseharian manusia. Selain itu, fungsi kritik terhadap asumsi ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu membuat ilmu psikologi ini menjadi tetap kritis terhadap ilmu psikologi itu sendiri dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Keenam, filsafat memberikan sudut pandang yang baru, yaitu refleksi teori sosial kontemporer. Filsafat sosial merupakan salah satu cabang dari filsafat, di mana filsuf dari cabang filsafat sosial ini memiliki banyak sekali bagaimana cara memandang fenomena sosial politik yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini, seperti suatu negara, hukum di dunia ini, ekonomi yang terjadi dalam kehidupan manusia, budaya yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri, legitimasi, dan juga kekuasaan.
Dengan kajian pembahasan semua teori tersebut, filsafat sosial dapat menjadi peran yang besar dalam menyumbangkan dalam perkembangan psikologi sosial dan sebagai dialog antar ilmu pengetahuan yang komprehensif. 7. Filsafat ilmu berperan besar dalam perkembangan ilmu psikologi. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat yang merefleksikan konsep yang diinginkan oleh ilmuwan-ilmuwan seperti suatu metode, objektivitas, penarikan kesimpulan, dan standar kebenaran dari suatu karya ilmiah. Menurut Surya Sumantri, filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu ini berperan dalam membuat ilmuwan-ilmuwan menjadi semakin kritis dalam hal pola kegiatan ilmiahnya sendiri, serta mengembangkan sesuai dengan kemajuan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seorang psikolog harusnya memiliki kemampuan untuk berpikir seperti filsafat ilmu ini, agar psikolog tersebut tetap berada pada kesadaran yang pada dasarnya pasti tidak pernah sampai pada kepastian yang mutlak, tetapi hanya sampai pada probabilitas. Hal ini membuat para psikolog dapat menjadi ilmuwan yang memiliki sifat yang rendah hati, yang sadar atas batas dari ilmu-ilmu yang dimilikinya, serta menjaga dirinya agar terhindar dari saintisme, yaitu suatu sikap yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya sumber kebenaran di muka bumi ini. 8. Filsafat memiliki cara berpikir yang radikal, sistematis, dan rasional, yang membuat ilmu psikolog dapat mengeksplorasi lebih jauh dari hal-hal yang tadinya belum tersentuh oleh ilmu psikolog. Pada psikolog tradisional, percaya bahwa manusia dapat saja diperlakukan menjadi suatu individu yang mutlak. Kemudian, psikologi tradisional juga percaya bahwa manusia dapat diperlakukan sebagai objek. Hal ini dapat dipikir menggunakan disiplin ilmu filsafat. Kepercayaan-kepercayaan dalam teori yang terdapat dalam ilmu psikologi yang dapat ditelaah kembali, kemudian dicari kemungkinan pendekatan yang baru dan lebih tepat. Misalnya adalah bagaimana paradigma positivisme dalam psikologi yang sudah mulai diangkat kemudian dilacak mengenai alternatif yang lebih baik dan memadai, seperti teori aktivitas yang berbasis dalam pemikiran Marxis. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Salah satu ilmu pengetahuan tersebut ialah ilmu psikologi. Psikologi memiliki kaitan yang erat dengan filsafat karena ini dimulai dari para filsuf terdahulu mempertanyakan mengenai kehidupan mental, dan hal inilah yang membuat permasalahan ini tidak ada ujungnya untuk dibahas hingga saat ini. Filsafat memiliki peran yang sangat banyak dalam bidang psikologi, dimulai dari cabang filsafat logika, etika, dan eksistensialisme, bahkan metode dari filsafat, yaitu metode fenomenologi, pun memberikan peran yang sangat berguna untuk ilmu psikologi. Kemudian cara berpikir filsafat yang membuat psikologi dapat lebih menjangkau hal-hal yang mungkin sebelumnya belum diketahui. Dalam hal ini, sebaiknya ilmuwan psikologi atau psikolog harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk memajukan psikologi. Saya rasa sudah cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga dengan pembahasan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semua bahwa betapa pentingnya belajar filsafat yang dikenal sebagai ibu dari segala pengetahuan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan langsung klik tombol subscribe-nya karena di channel kita ini akan membahas tentang filsafat, sejarah, dan pendidikan. Jangan lupa berikan like jika suka dan dislike jika tidak suka. Berikan masukan di kolom komentar dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.